Resep yang pertama, tumis buncis bumbu kuning. Aku beli buncis Rp2.000 dan kedua ujungnya juga udah aku buang dan udah aku cuci. Selanjutnya buncis ini dipotong. Kalau panjang aku potong menjadi 3, tapi kalau pendek aku potong menjadi 2. Selanjutnya buncisnya ini dibelah, tapi jangan sampai putus ya. Misalkan mau dipotong aja tanpa dibelah juga boleh. Nah, ini supaya hasilnya nanti lebih cantik, jadi buncisnya ini aku belah. Setelah semua buncis udah dipotong dan dibelah semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku pakai 5 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 3 biji kemiri, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya bumbunya ini diulek. Misalkan males mengulek, bumbunya boleh di blender ataupun mau dicoper juga boleh. Karena ini bumbunya cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Nah, ini bumbunya udah halus. Selanjutnya ini akan aku bersihkan uleknya supaya nggak ada bumbu yang terbuang. Lanjut kita kumpulkan bumbunya kayak gini supaya nanti lebih gampang untuk mengambilnya. Panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Ini ada yang ketinggalan, tambahkan lengkuas yang udah digeprek, 2 lembar daun salam. Tumis kembali hingga bumbu benar-benar matang. Karena ada kemirinya harus benar-benar matang ya. Kalau kurang matang, nanti masakannya akan terasa kurang enak. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya diorek-orek, jangan sampai telurnya ini menggumpal. Telurnya harus benar-benar hancur. Selanjutnya tambahkan 70 ml air. Karena ini telurnya kurang hancur, jadi aku hancurkan kembali supaya benar-benar hancur dan enggak menggumpal. Setelah telurnya benar-benar hancur, selanjutnya masukkan buncis, aduk sebentar. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh ditambah micin, boleh ditambah gula. Tapi kali ini aku masaknya tanpa gula dan tanpa micin karena ada kaldu bubuknya, itu udah terasa gurih. Selanjutnya masak buncis hingga airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut kayak gini, tumis buncis bumbu kuning ini udah matang, lalu matikan apinya. Siapkan piring, tuang, tumis buncis bumbu kuning ini ke atas piring saji. Tumis buncis bumbu kuning sudah siap untuk dinikmati. Mau dimakan kayak gini aja enak, dimakan sama nasi pun juga enak. Resep yang kedua. Kali ini aku akan masak ikan lele kuah bening, enak, seger, dan gak amis. Pertama, siapkan ikan lele. Ini aku pakai 2 ekor, sudah aku cuci bersih. Selanjutnya ikan lele mau aku potong. Misalkan mau dimasak utuh juga boleh. Karena ini mau dibikin kuah, jadi ikan lelenya aku potong-potong. Misalkan nggak punya ikan lele, boleh diganti ikan apapun. Setelah ikan lele dipotong, selanjutnya kita sisihkan dulu. Panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan ikan lele.
Ini tadi sebenarnya ikan lelenya aku kasih garam dulu, tapi videonya keskip saat memasukkan garam. Setelah agak kering baru dibalik. Ikan lele ini mau aku goreng setengah matang aja supaya dagingnya nanti tetap lembut. Tapi kalau kalian sukanya ikan lelenya ini digoreng hingga matang juga boleh. Aku maunya setengah matang aja kayak gini. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Kali ini masaknya nggak perlu bumbu ulek ya, bumbunya cuma diiris-iris aja. Setelah bawang putih diiris semua lalu sisihkan. Ini aku gunakan 3 siung bawang merah diiris tipis juga. Setelah bawang merah diiris semua, selanjutnya sisihkan, campurkan dengan bawang putih nggak apa-apa. Ini aku gunakan 10 biji cabai rawitnya dipotong serong. Kalau nggak suka pedes, sebaiknya cabai rawitnya diutuhkan saja, atau mungkin mau diganti cabai merah juga boleh. Ini aku punya 2 biji tomat kecil. Tomatnya aku potong memanjang aja kayak gini. Misalkan punya tomat hijau, boleh ditambah tomat hijau. Selanjutnya ini bumbu yang digeprek. Lengkuas 2 cm, jahe juga 2 cm, satu ruas kunyit 2 cm juga, satu batang serai digeprek, selanjutnya ditali simpul. Panaskan minyak goreng secukupnya, masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar, baru masukkan cabai rawit, digongsreng sebentar. Selanjutnya tambahkan 2 lembar daun salam, daun serai, lengkuas, jahe, dan kunyit. Digongsreng lagi. Lanjut masukkan 500 ml air. Kalau suka kuahnya banyak, kuahnya boleh ditambah. Selanjutnya tambahkan sedikit asam jawa, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Lalu aduk dulu sebentar dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, selanjutnya masukkan ikan lele yang udah digoreng tadi. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih kembali. Karena ikan lelenya tadi udah digoreng, masaknya nggak perlu lama ya, 5 menit aja udah matang. Selanjutnya masukkan tomat yang udah diiris, aduk dan masak hingga tomatnya layu. Jangan lupa untuk koreksi rasa bisa disesuaikan dengan selera. Menurut aku ini rasanya udah enak, udah pas. Selanjutnya matikan api. Selanjutnya pindahkan ke mangkok saji. Ikan lele, kuah bening, bumbu rempah ini udah matang. Dari aromanya ini kayaknya enak banget. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya, kunjungi di kolom deskripsi ya. Masakan ini juga bisa disebut garang asam ikan lele. Ikan lele kuah bening bumbu rempah sudah siap untuk dinikmati. Resep yang ketiga. Kali ini aku akan masak tahu. Membuat sop bola-bola tahu. Yuk langsung aja mulai memasak. Ini aku gunakan 3 potong tahu. Aku pakai tahu putih karena tahu putih lebih lembut ya. Selanjutnya tahunya ini dihaluskan. Untuk menghaluskannya aku cuma pakai ulek-ulek kayak gini. Atau mungkin kalau punya alatnya boleh kok pakai alat penghancur tahu atau penghancur kentang. Atau mungkin mau dihancurkan dengan garpu juga boleh. Nah,
Setelah tahu halus, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur ayam. Lalu aduk hingga tercampur merata dan bisa dibentuk. Selain dimasak sop, bisa juga dimasak lainnya. Misalkan mau dibikin asam manis bola-bola tahu juga bisa, atau mungkin mau bola-bola tahu kuah seblak juga bisa, atau mau dimakan bola-bola tahu aja juga enak. Tahu itu bisa dijadikan makanan apapun, digoreng aja enak, apalagi yang diolah seperti ini akan tambah terasa enak. Setelah tercampur merata, selanjutnya ambil sendok, ambil secukupnya aja, lalu kita bulat-bulatkan menggunakan 2 sendok seperti ini. Selanjutnya masukkan ke dalam minyak yang udah panas. Karena membulatkan dengan sendok terlalu lama, jadi ini aku ganti pakai tangan aja supaya lebih cepat. Tapi tangannya ini aku udah cuci bersih ya. Kalau dibulatkan dengan menggunakan tangan akan lebih cepat selesai. Setelah dimasukkan semuanya dan dirasa udah kering, baru dibalik supaya enggak hancur. Kalau belum kering dibalik, nanti bola-bola tahunya ini bisa hancur. Menunggu bola-bola tahunya ini matang, kita siapkan dulu bumbunya. Untuk bumbunya aku gunakan 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 1/4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam. Lalu bumbunya dihaluskan, mau di blender boleh, mau diulek juga boleh. Karena ini bumbunya cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Untuk yang baru ketemu dengan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah bumbu halus, lalu kita sisihkan dan kita cek apakah bola tahunya ini udah mateng. Dan ini bola-bola tahunya udah mateng. Warnanya ada yang coklat, ada yang kuning. Karena tadi masuknya nggak bebarengan, jadi matangnya juga nggak sama. Tapi nggak apa-apa kok, walaupun nggak coklat, ini udah mateng. Harus berkulit ya, nanti kalau nggak berkulit takutnya tahunya hancur. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Kurangi minyak, selanjutnya tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi hingga keluar aromanya harum supaya enggak langu. Kalau menumis bumbu enggak benar-benar matang, nanti masakannya akan terasa kurang enak. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan air. Ini aku gunakan 500 ml. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh ditambah micin, boleh ditambah gula. Tapi kali ini aku nggak pakai micin dan nggak pakai gula. Setelah mendidih, masukkan wortel. Ini tadi aku gunakan 2 biji. Setelah wortelnya agak empuk, lalu masukkan brokoli. Ini aku gunakan 1 bungkul brokoli, lalu 2 batang daun seledri. Kalau ada daun bawang boleh ditambah daun bawang ya. Lalu masak hingga brokoli matang. Untuk kematangannya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau aku sih cuma aku rebus sekitar 5 menit aja. Setelah brokoli matang dan empuk, baru masukkan bola-bola tahu. Aduk sebentar dan jangan terlalu lama untuk merebusnya ya. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah mendidih merata, sop bola-bola tahu udah matang. Selanjutnya matikan api. Selanjutnya sajikan ke dalam mangkok. Sop bola-bola tahu ini bisa dimakan sop aja atau bisa juga dimakan dengan nasi. Untuk resep lebih lengkap dan jelasnya bisa dikunjungi di kolom deskripsi. Resep yang keempat. Kali ini mau membuat lauk sederhana. Namanya sambal kecap tahu goreng. Yuk langsung saja kita mulai memasak. Untuk lauknya ini aku gunakan 5 potong tahu. Tahunya ini mau aku potong kecil-kecil. 1 potongnya ini mau aku jadikan 3. Kalau misalkan mau lebih kecil lagi bisa dijadikan 4, atau mungkin mau dipotong besar bisa dijadikan 2 aja.
Setelah semua tahu dipotong, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan ini aku siapkan bumbunya. Bumbunya gampang kok, nggak ribet. Ini cuma aku gunakan 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan 30 ml air. Lalu aduk hingga garam dan kaldu bubuk larut ke dalam air. Kalau mau lebih kerasa bumbunya, boleh memakai bumbu marinasi yang biasanya dijual di warung-warung itu. Tapi karena aku lagi nggak ada persediaan dan lagi males mengulek bawang dan ketumbar, jadi cuma aku gunakan kaldu bubuk dan garam saja. Selanjutnya masukkan tahu, dibolak-balik ya, lalu sisihkan. Lakukan semuanya hingga tahunya ini habis. Setelah dibolak-balik semuanya, nanti kita diamkan dulu selama 5 menit. Kalau mau rasanya lebih asin, bisa diperlama ya, misalkan mau 10 menit atau 15 menit. Karena aku mau rasanya biasa aja, nggak terlalu asin, jadi ya cuma aku diamkan selama 5 menit aja. Setelah didiamkan selama 5 menit, selanjutnya tahunya ini digoreng. Mau digoreng matang boleh, digoreng setengah matang juga boleh. Setelah semua tahu masuk, karena aku maunya bumbunya benar-benar kerasa, ini airnya tadi juga aku masukkan sekalian. Setelah kelihatan agak kering, baru dibalik. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah tahu dibalik semua, kita tunggu hingga tahunya matang. Untuk kematangannya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau aku sih maunya begini aja ya, nggak terlalu matang. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Kurangi minyak, selanjutnya goreng cabai rawit dan bawang putih. Kalau nggak suka rasa pedas, cabai rawitnya bisa diganti cabai merah atau cabai merah keriting, atau mungkin mau diganti cabai hijau juga boleh. Tapi untuk yang suka pedas, cabainya juga boleh ditambah, boleh dibanyakin. Setelah cabai dan bawang putihnya matang, selanjutnya angkat dan tiriskan. Siapkan cobek, tuang cabai dan bawang putih ke dalam cobek. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, sedikit micin. Kalau nggak suka micin, boleh di skip. Selanjutnya, cabai dan bawang putih ini diulek hingga halus. Bikin lauk untuk makan malam seperti ini nih, cepet, mudah, nggak ribet, nggak terlalu lama juga di dapur. Cuma esrek-esrek udah jadi dan bisa langsung dinikmati. Setelah halus, tambahkan kecap manis secukupnya. Selanjutnya, ulek kembali hingga sambal dan kecap manis tercampur merata. Nah, ini namanya sambal kecap dan tahu goreng. Masakan sederhana yang nikmatnya nggak ketulungan. Nah, ini sambalnya udah jadi. Selanjutnya, masukkan sekalian tahunya. Boleh dipenyet atau boleh juga kayak gini aja. Kalau ada, boleh ditambah sayur tauge atau kubis atau timun. Berhubung aku lagi nggak ada, jadi ya udahlah kayak gini aja. Tapi beneran loh, ini enak. Kalian boleh cobain resep ini di rumah. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.